Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Datang semua? Datang Pak. Oke, datang semua. Coba kita panggil lalu datang hadir ya. Rizky, Hadir Pak. Pria, Hadir Pak. Nazwa, Hadir Pak. Laila, Hadir Pak. Azam, Hadir Pak. Mumut, Hadir Pak. Fahri. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar membahas tentang yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, anak-anak sekalian paham kan? Saat ini kita belajar tentang ini ya, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Itu supaya kita mendapatkan berkah, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya nanti ilmu yang nanti Bapak sampaikan bisa masuk semua di dalam diri kita dan bermanfaat bagi kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, anak Bapak sekalian, mari kita berdoa bersama. Yang kuat doanya ya, supaya khusyuk dan tenang. Ya, doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, Bapak sekalian, minggu yang lalu kita telah belajar yaitu tentang apa? 25 Nabi dan Rasul, dan begitu juga Rasul ulul azmi. Ya, ingat kan? Minggu semalam kan? Coba Bapak tanya dulu kalau masih ingat. Salah satunya yaitu tentang Rasul ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayo, Nabi Ibrahim alaihi salam ya, di dalam Rasul ulul azmi apa yang diberikan Allah Subhanahu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Apa yang diberikan? Cobaannya. Apa yang diberikan cobaan? Iya, benar sekali ya. Jadi yang menghancurkan, yang membuat berhala adalah ayahnya sendiri. Akan tetapi yang menghancurkan siapa? Anaknya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi siapa yang menyuruh? Siapa yang memerintahkan ayahnya membuat patung berhala? Iya, Raja Namrud. Kalau dia Fir'aun pada waktu zaman Nabi apa? Ayo, Nabi apa? Iya, Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Fir'aun? Siapakah bagi Nabi Musa Fir'aun? Iya, ayah angkat. Kenapa bisa jadi ayah angkat? Karena pada saat itu ya, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak bayi yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, tetapi ibu dari Nabi Musa menghadirkannya di atas sungai Nil. Kemudian didapatkan oleh istri dari Fir'aun dan dirawat oleh istri Fir'aun. Paham? Sekarang kita yaitu belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Siapa yang pernah tarawih? Coba angkat tangannya.
Oh, berarti semua tarawih ya kan? Ya, Pak. Kapan kalian tarawih? Di bulan Ramadan. Tahun ini, bulan kapan tarawih? Tahun ini, tahun 2022. Apakah sudah lewat? Sudah. Iya. Jadi, sudah berapa bulan kita lewati bulan Ramadan? Iya, 2 bulan. Ya. Bulan Mei dan bulan Juni. Nah, berarti kalau kayak gitu bulan Ramadan jatuh pada bulan apa? 2 bulan yang lalu. April. Iya, yaitu bulan April. Jadi, ya, sholat tarawih, ya, sholat tarawih adalah sholat yang kita laksanakan sekali dalam setahun. Arti tarawih adalah istirahat sejenak. Mengapa kita istirahat sejenak? Karena kita di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu Allah memerintahkan kita di dalam bulan Ramadan agar kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Mengapa? Supaya kita bisa fokus dengan ibadah. Karena selama 12 bulan kita hanya mencari uang. Bekerja. Akan tetapi Allah memberikan satu kita, yaitu satu tempat, satu bulan, di mana bulan itu khairu syahrin min alfi syahrin. Ya. Bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Paham? Bulan apa? Di bulan Ramadan. Jadi pada saat itu kita disuruh ngapain? Diperintahkan Allah untuk ngapain? Untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita melaksanakan sholat tarawih yaitu setelah sholat isya. Tapi ingat, jangan melaksanakan sholat tarawih tapi tidak melaksanakan sholat wajib. Paham? Sholat wajib sholat apa aja? Coba, ayo. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di bulan Ramadan ditambah lagi namanya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih apakah hukumnya wajib? Tidak apa-apa. Iya, benar. Sholat tarawih hukumnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad, yaitu ibadah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya. Ya, ada yang 8 rakaat. Ya, ada yang 11 rakaat, ada yang sampai 20 rakaat. Jadi bagaimana cara melaksanakannya? Nah, kita biasanya di sini rata-rata 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi berapa? 11. Jadi 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi ada yang melaksanakan 8 rakaat itu, ada yang 2 kali salam. Ya. 1 kali sholat 4 rakaat. Kemudian kalau dia 4 rakaat berarti cuma 2 kali sholat. Ada yang sampai 4 kali sholat. Karena ada yang 1 kali sholat hanya melaksanakan 2 rakaat. Paham? Dan witir juga seperti itu. Ada yang melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Ada yang pertama 2 rakaat salam, kemudian ditutup lagi dengan 1 rakaat ganjil. Ada yang langsung 3-3. Paham? Oke, paham kan? Jadi, ya, sholat tarawih dan sholat witir adalah sama-sama sholat sunnah. Dan itu kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi Bapak sekalian, ya, di sini sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat. Kemudian sholat tarawih adalah sholat sunnah dilakukan pada setiap bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian sholat tarawih itu
itu bisa dilaksanakan di rumah. Iya, bisa dilaksanakan di musola. Iya. Tapi yang paling utama dilaksanakan di mana? Iya, sholat tarawih yang paling utama itu dilaksanakan adalah di masjid. Mengapa? Supaya kita bersama-sama dengan sanak saudara, bersama-sama dengan tetangga, bersama-sama dengan sahabat ataupun yang lainnya melaksanakan sholat tarawih itu di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi, apakah boleh di rumah? Boleh. Kalau di rumah namanya sholat munfarid, sendiri. Di musola pun boleh, di masjid pun boleh. Jadi tidak ada larangan. Tapi supaya pahala kita itu mendapat 70 kali lipat daripada sholat yang lainnya, maka daripada itu kalau kita sholat di rumah itu sedikit pahalanya. Supaya kita banyak pahalanya, sholat di mana? Di masjid. Kenapa di masjid? Karena kita di masjid itu berjamaah. Jadi Allah itu suka melihat hambanya sholatnya berjamaah. Apa arti berjamaah? Bersama-sama. Jadi sholat tarawih itu setelah Isya. Setelah Isya sampai kapan? Iya, sampai subuh atau sampai terbitnya fajar. Jadi, kalaupun kita belum bisa melaksanakan jam 8, jam 9, nggak bisa jam 9, jam 10, nggak bisa jam 10, jam 11. Jadi harus sholat witir. Kemudian, setelah kita melaksanakan sholat witir, apa yang kita laksanakan di dalam masjid biasanya? Iya, tadarus Al-Quran, ya. Tadarus Al-Quran, yaitu membaca dengan tartil menghayati isi kandungannya. Jadi, kalau kita melaksanakan tadarus di dalam masjid, kita harus membacanya dengan tartil. Tartil artinya ya perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Tartil artinya membacanya sesuai dengan sesuai makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Jangan kita membacanya hanya sembarangan, tapi harus sesuai dengan makhrajnya, hurufnya. Ya, tegakkan kepalanya. Ya, jadi itulah namanya tartil. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jadi setelah kita membaca itu, maka apa yang kita lakukan? Contohnya kita membaca Al-Quran. Siapakah yang menyimak? Kawan kita, sahabat kita yang berada di samping kita. Kemudian ketika kita selesai membaca Al-Quran, siapa yang kita simak? Iya, yang membaca Al-Quran setelah kita. Jadi Al-Quran itu banyak, hikmahnya banyak. Jadi supaya tahu hikmahnya, coba maju Laila, coba membacakan hikmah daripada membaca Al-Quran. Manfaatkan dari Al-Quran antara lain. Coba maju Laila. Yang kuat, Manfaat dari Al-Quran antara lain: 1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak sekalian, coba perhatikan. Ini gambar apa? Gambar apa? Kumpulan siapa? Bapak-bapak. Iya, kaum bapak-bapak. Boleh ya kita gabung di sini? Boleh. Boleh, ya, tidak ada larangan. Ini gambar apa? Gambar apa? Tadarus. Kelompok wanita, perempuan ya. Di sini kumpul semua. Ada yang emak-emak, ibu-ibu, ada yang kakak-kakak, abang-abang, adik-adik. Jadi semuanya kumpul bersama. Inilah yang dinamakan berjamaah. Paham? Oke, kalau paham jadi jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran. Kemudian ini juga sholat tarawih, Ini sholat tarawih berjamaah. Coba perhatikan, siapa saja yang ada di dalam gambar ini?
ada orang tua, ya kan? Ada orang dewasa, ada juga anak-anak, ada juga ibu-ibu, ya. Ada juga anak-anak, ya. Jadi gabung semua. Ini kan disebutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Paham? Oke. Tadi ada juga hikmah. Ya, hikmah daripada sholat tarawih yaitu dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian pahala ibadah ditulis seperti satu sholat satu malam penuh. Ya, jadi kita itu sholatnya dihitung satu malam penuh. Paham? Bagaimana enaknya kita seorang hamba melaksanakan sholat dihitung satu malam penuh. Kemudian ini mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Jadi hikmah daripada sholat tarawih juga kita bisa saling mengenal siapa saja yang sering sholat ke dalam masjid. Kita bisa sering berkomunikasi. Kita bisa di situ bercerita tentang keagamaan ataupun yang lainnya. Paham Bapak sekalian? Oke, sekarang ya kalau sudah paham, nah Bapak kasih tugas hari ini. Ya, tugas hari ini nanti coba dibaca bukunya. Nanti Bapak tanya apakah benar-benar sudah paham atau tidak. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Dari sekarang nanti harus sudah bisa paham apa yang Bapak tanya. Paham? Oke, coba dibaca bukunya 2 menit. Dibaca bukunya. Oke, coba Bapak tanya ya. Jadi coba yang Bapak tanya harus menjawab. Coba aja. Ya, dengar aja. Kapankah kita melaksanakan sholat tarawih? Setelah sholat Isya. Ya benar. Coba mungut, ya. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada 1 bulan, ya. Di dalam bulan itu kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan tadarus. Bulan apakah itu? Bulan? Iya, bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa seorang hamba. Ramadan artinya terbakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Makanya siapa yang di bulan Ramadan nggak sholat tarawih, makanya dosa-dosanya nggak bisa dibakar. Jadi apa? Masih tersimpan sampai dia bisa melaksanakan sholat tarawih. Coba, ya, Naila, ada berapa rakaatkah yang kita lakukan biasanya di sekitar sini di kampung kita sholat tarawih? Ada 11. Sholat tarawihnya berapa rakaat? 8. Witirnya? 3. Iya, benar, ya. Ada 11. 8 sholat tarawih ditambah dengan 3. Sholat apa yang 3? Witir. Ya, sholat witir. Coba Bintang. Ya. Selain kita sholat tarawih, apa yang kita lakukan setelah sholat tarawih? Setelah sholat witir, apa yang kita lakukan? Tadarus Al-Quran. Apa yang tadarus? Membaca atau belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makrosnya ataupun hurufnya. Ya, coba Zura. Ya, coba
Coba maju jurang ke depan membacakan niat sholat tarawih. Coba. Yang sudah tersedia di papan tulis. Baca. Lihat. Ya, duduk. Itu adalah niat sholat tarawih. Ayo, Bapak tanya, siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Oke. Coba Naila. Terus? Oke, Najwa. Iya benar, ya itu yang benar sholat tarawih. Coba sama-sama, ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tarawih wa alaihi mustaqbilan kiblati mahmuman Artinya, aku berniat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. iya, itulah niat daripada sholat tarawih. Jadi kalau sudah paham, ya, jadi semuanya saya sudah bisa menjawab, ya, sudah bisa menjawab. Coba, Bapak tanya lagi. Kalau Pari, apakah sholat tarawih itu bisa di rumah? Hah? Bisa apa enggak? Iya bisa. Coba Iswa, apakah sholat tarawih itu hukumnya wajib? Jadi apa? Iya betul, hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Coba Fadil, sholat tarawih supaya mendapatkan pahala yang banyak, di mana kita sholat? Iya, di masjid. Benar sekali. Supaya mendapatkan pahala kita banyak di masjid. Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, ya, dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nantinya ketika bulan Ramadan tiba, maka daripada itu mari kita sama-sama sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi kalau tadarus Al-Quran boleh dibaca di luar daripada bulan Ramadan, bahkan kalau bisa setiap hari. Jadi Bapak tanya, apakah keuntungan bagi kita ketika kita melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Apa keuntungannya? Dapat pahala dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau sudah paham, tugas, ya, tugasnya adalah, ya, untuk minggu depan, ya, tugas untuk minggu depan adalah menghafal, ya, niat sholat tarawih, ya, dan begitu juga tata cara sholat tarawih, mulai dari awal sampai akhir ataupun salam. Dan coba semuanya menghafalkan, ya, dari kata-kata Bilal, ya, mulai dari Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud, Subhana malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqutu abada, sampai habis. Paham? Itu harus hafal minggu depan. Minggu depan kita, ya, kembali lagi dengan materi ini dan harus maju ke depan satu-satu. Paham anak-anak sekalian? Oke, kalau sudah paham kita akhiri, ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, kita tutup. Bila liqa'i ma'assalama akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai.